Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulangi kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Philip. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David dan seluruh tim IDX Channel. Baik Pak David. Terima kasih Pak Philip sudah meluangkan waktu di IDX Channel untuk kali ini. Menjelang libur akhir pekan, tampaknya indeks harga saham gabungan membawa kabar baik nih Pak. Sudah cukup lama kita nantikan indeks harga saham gabungan untuk ditutup di level 6.900-an, dan di sepanjang perdagangan hari ini tampaknya terwujud. Karena di perdagangan sebelumnya sempat beberapa kali menembus ke level 69, namun akhirnya ditutup di level 68. Meskipun penguatan lebih ke arah terbatas di penutupan sesi kedua. Analisis Anda, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, tentunya penguatan hari ini salah satu penyebab terbesarnya adalah keluarnya laporan keuangan terbaru ya, di mana kita melihat memang dari segi banking atau big caps, di mana kita lihat secara market cap dia paling besar di indeks kita. Kita melihat big caps ini hari ini naiknya luar biasa karena memang laporan keuangan yang mendukung gitu ya. Jadi no surprise gitu kenapa kita melihat bahwa IHSG akhirnya berhasil tutup di atas level 6.900. Lebih tepatnya hari ini dia close di 6.911. Tapi menurut saya ini justru kalau kita melihat secara teknikal ya, secara teknikal ini candle-nya kurang bagus ya. Kenapa? Karena kita melihat di sini membentuk pola pattern shooting star. Karena yang pertama, area yang justru lebih penting menurut saya dari break 6.900 adalah break dari area 6.950 sampai 7.000. Nah, di hari ini 6.950 hanya tercatat di angka high-nya saja dan belum berhasil di break. Jadi tetap harus diwaspadai. Untuk minggu depan arahnya kemana dengan pencapaian hari ini, Pak Philip? Ya, projection untuk minggu depan justru saya expect bahwa IHSG ini akan mengalami koreksi. Ya, koreksi yang area pertama yang akan dites akan ada di area 6.800. Kemudian apabila lanjut koreksi akan kembali ke area 6.740 nih untuk proyeksi kemungkinan minggu depan. Baik, tapi kalau skenario Anda terjadi pada hari ini menembus di atas 6950 atau 6990, sebenarnya ke depannya arah IHSG akan kemana, Pak Philip? Ya, kalau kita memang berbicara mengenai jangka yang lebih besar ya, tidak hanya mengenai minggu depan, kita melihat ini IHSG ada potensi bullish dengan membentuk pola pattern inverse head and shoulder. Apalagi kita melihat apabila data-data ekonomi terus mendukung, ini kemungkinan besar akan menjadi sentimen yang cukup positif nih untuk IHSG. Apalagi melihat memang secara candlestick, secara candle pattern, ini cukup mendukung nih untuk IHSG melanjutkan bullish. Tapi memang untuk sementara dalam jangka waktu dekat kita harus expect IHSG yang memiliki potensi untuk koreksi dulu sebelum melanjutkan rally-nya. Baik, hari ini penguatan indeks harga saham gabungan tampaknya ditopang oleh beberapa perbankan big cap, Pak Philip. Tadi di sesi pertama mengalami penguatan yang cukup signifikan, namun di jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Meskipun rata-rata penguatan perbankan big cap masih di atas 2% ini. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi hari ini pasca rilis kinerja mereka? Hanya tinggal BBRI yang akan rilis untuk minggu depan, kemudian juga The Fed kembali menaikkan suku bunganya di 25 basis point. Ya, otomatis dengan kita melihat rilis data keuangan ini ya, meskipun BRI kita lihat belum mengeluarkan rilis data keuangan, kita melihat bahwa sentimennya akan positif gitu ya, karena kita melihat kinerja yang meningkat, most likely 4 big banks ini akan mengikuti kinerja yang satu gitu ya, jadi kita akan melihat kinerja positif, jadi cukup wajar. Kemudian kalau kita lihat secara level teknikal, kita melihat memang ini rebound yang sangat wajar gitu. Kayaknya saya pernah membahas juga mengenai big caps ini ketika BCA itu masih kita lihat dia dekat di harga 9.000 ya, saya bilang bahwa BCA ini akan retest ke dekat area 8.000, dan betul area yang di retest low dari BCA itu ada low persis di angka 8.000, dan ternyata dia ada rebound di angka 8.000. Nah, yang harus diperhatikan adalah secara teknikal dia belum kita katakan konfirmasi akan rally ketika dia belum break dari angka 8.900. Ketika dia break dari 8.900 untuk BBCA baru kita akan mengkonfirmasi adanya uptrend, tapi so far di sini kita masih memang ini merupakan rebound
atau kalau koreksi adalah sebutan untuk koreksi turun, ini koreksi naik gitu. Jadi sebenarnya kecenderungannya kita masih ada melihat potensi bahwa ini hanya rebound yang cukup temporary. Begitu Mas Dev. Baik, kita akan coba bahas dari sisi teknikalnya untuk masing-masing perbankan big cap ini. Pak Philip, potensi untuk minggu depan, kita ke BBRI terlebih dahulu. Hari ini di 4750 menguat di 3,26% di penutupan sesi kedua, dan tadi sempat mengalami atau menyentuh ke level tertingginya di 4780. Dengan adanya potensi koreksi indeks harga saham gabungan di pekan depan, arah BBRI akan kemana? Terutama dari sisi support dan resisten ya Pak Philip. Oke, dari sisi support dan resisten memang kita melihat bahwa banking ini kemungkinan besar untuk minggu depan kita melihat bahwa ini ada room for growth gitu ya, di mana BRI kemungkinan akan retest lagi ke area sekitar 4.900 gitu. Jadi untuk BBRI sendiri justru sepanjang minggu depan kita bisa expect dia akan menguji area resistance 4.900. Tapi memang penguat dari indeks hari ini kenapa bisa BRI 3,26%, BCA hampir 3%, indeks hanya naik 0,3%. Tentunya pemberatnya bukan hanya dari sektor perbankan gitu ya, justru karena dari gitu Mas. Baik, support dan resisten untuk minggu depan BBRI Pak? Resistance 4.940, area resistance yang harus diperhatikan adalah di area level 4.460. Baik, kita bergeser ke BBCA, Pak Philip. Peluangnya untuk minggu depan dengan menguat di 2,96% di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, untuk BBCA akan kembali menguji area level 8.900, itu menjadi otomatis patokan resistance. Dengan area support bisa kita katakan dia berada paling besar itu ada di level 8.300 untuk minggu depan. Baik, 8.300 dengan resisten ada di 8.900. Penutupan hari ini di 87. Pak Philip, rekomendasinya seperti apa? Ya, untuk teman-teman yang mungkin hold ya, mungkin kalau udah beli kemungkinan di harga 8.000 boleh jual dulu di harga 8.900 melihat nanti perkembangannya. Tapi saran saya untuk sekarang kita harus wait and see, masih untuk menunggu berita selanjutnya mengenai The Fed. Baik, kemudian Bank Mandiri Persero Tbk atau dengan kode saham BMRI hari ini juga menguat di atas 2% dan ditutup di level 9.925. Peluang untuk minggu depan, Pak Philip? Untuk BMRI sendiri kita melihat peluang menguji resistance area 10.575 ya, itu area resistance yang akan dituju untuk BMRI, sedangkan untuk area support bisa kita taruh di harga 9.600, itu support terdekat ya, karena memang BMRI ini tidak berada di support. Kemudian untuk BBNI, Pak Philip, Bank Negara Indonesia 93 penutupan hari ini, arah untuk perdagangan di pekan depan? Pekan depan kita expect BBNI kemungkinan potensi akan menuju ke arah 9.650 sampai 9.700. Area support yang harus diperhatikan adalah di angka bulat 9.000. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini ikut menopang penguatan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terkait perbankan, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Philip. Saya akan coba bacakan. Ada Bapak Susilo yang ada di Blitar ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham BJBR, Pak, Bank Jawa Barat yang akan dibagi dividen ini, bagaimana strategi dalam berinvestasi untuk BJBR dengan memanfaatkan momentum pembagian dividen tahunan ini? Ya, untuk kita lihat ya, prospek dia membantu untuk pembagian dividen. Kita di sini udah melihat dia ada kecenderungan koreksi sekitar minus 1,79%. Yang harus diwaspadai memang adalah dividen trap, di mana di sini sudah mulai keluar candle signal bahwa dividen trap itu akan terjadi. Area resistance itu di 1.400 ya. Saran saya, apakah dividen itu worth it tergantung dari average masing-masing gitu ya. Nah, tapi menurut saya kalau secara teknikal tidak melihat dari segi dividen, ini ada potensi koreksi untuk kemungkinan pertama ke area 1.345 dengan area support besar ada di 1.300 untuk potensi. Baik, lebih ke arah untuk ulasan teknikal ini untuk BJBR, Bapak Susilo yang ada di Blitar. Pak Philip, menarik, nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan singgung saham-saham yang ada di sektor energi yang hari ini tampaknya kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Philip, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, saya mau ke sektor energi terlebih dahulu. Hari ini lagi-lagi menjadi pemerhatian indeks harga saham gabungan melemah di atas 3%. Kalau kita flashback di perdagangan hari sebelumnya, ini sudah mengalami pelemahan di 4%. Bagaimana Anda melihat dari sisi pergerakan sektoral terlebih dahulu, pelemahan yang terjadi untuk sektor energi ini? Ya, dari sisi sektoral kita lihat energi hari ini minus 3,27% ya, itu koreksi yang sangat besar. Ya, memang kalau kita lihat overall pemberatnya akan ada dari sektor batu bara gitu. Apa yang terjadi dengan sektor batu bara? Kita melihat batu bara harganya sekarang sudah turun ke level terendah 10 bulan terakhir, ambles sebesar 12% hari ini. Kita ingat bahwa di pertengahan tahun ini batu bara itu diperjualbelikan hampir di harga 450 USD per ton. Sekarang kita lihat harganya sudah jebol di bawah angka 250 USD per ton gitu. Jadi memang nggak shocking kenapa harga dari saham batu bara yang menjadi pemberat energi ini, kenapa dia koreksinya hari ini begitu dalam, karena memang kita melihat amblesnya harga batu bara tersebut kemungkinan besar karena kita melihat adanya oversupply gitu ya dari si sektor batu bara. Mungkin segitu Mas David. Rekomendasinya seperti apa untuk saham-saham yang ada di sektor ini, terutama dari emiten-emiten pertambangan batu bara, Pak Philip? Ini juga pertanyaan juga saya sampaikan kepada beberapa analis lain, harganya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam begitu, sementara di sisi lain masih ada harapan untuk rencana pembagian dividen jumbo atas hasil kerja mereka di sepanjang 2022 lalu. Ya betul, kita ambil satu contoh ya, salah satunya adalah Adaro. Nah Adaro kalau teman-teman IDX perhatikan, dia ini udah mencapai harga terendah dari Juli tahun 2022 kemarin, di mana itu adalah di harga 2.650. Sekarang dia close tadi di harga 2.760, itu sudah sangat-sangat dekat dengan area level supportnya. Jadi justru kita melihat nih bahwa sentimen-sentimen ini udah keluar di berita nih, sentimen-sentimen yang kurang baik. Nah justru itu waktu untuk kita mulai melirik dari si saham-saham batu bara ini gitu, karena seperti yang kita tahu buy on rumor, kita lihat buy on news, sell on itu ya, begitu keluar beritanya justru malah menarik gitu. Nah ini kita memang lihat ada yang menarik nih dari ada contohnya di harga 2.670 nih, ini yang bisa diperhatikan. Oke, ada semacam momentum yang bisa dimanfaatkan dalam hal ini begitu Pak Philip? Halo, Pak Philip? Ya, kami tidak... Ya, betul. Halo. Oke, Adaro lebih direkomendasikan dalam hal ini? Ya, betul. Baik. Karena Adaro kita perhatikan dia paling di on week ya.